Shalom, salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Andreas Rustin, dalam Renungan Harian Katolik pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Mei. Dan saya ingin mengucapkan kepada Anda, selamat menikmati waktu untuk diri Anda sendiri, selamat menikmati waktu dengan orang Anda cintai, dengan keluarga Anda. Saya tahu pada hari Sabtu biasanya tidak terlalu banyak orang yang mendengarkan Renungan Harian Katolik ini, tapi saya tetap membuatnya untuk Anda yang ingin tetap mendalami firman Tuhan bersama dengan saya. Mari kita mulai renungan hari ini dengan kata kepo. Kepo menandakan bahwa kita itu seseorang memiliki kecenderungan untuk gila urusan. Kita pengen tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan orang lain. Bahkan mungkin kita mencari informasi tersebut dengan mulai kasakusuk ke sana kemari, dan kemudian mulai menambah-nambahi dengan bumbu-bumbu yang sebenarnya tidak pernah terjadi tapi merupakan fantasi kita. Dan akhirnya dari kepo, gila urusan, kemudian Anda menjadi orang yang penebar cerita, fitnah, bahkan dapat menjadi orang yang merugikan sesama. Mengapa Anda tidak mulai dengan melihat diri Anda sendiri saja lebih dahulu? Tidak berarti bahwa Anda tidak boleh peduli pada orang lain. Tidak berarti bahwa Anda tidak perlu memberikan masukan pada orang lain. Bukan itu maksud saya. Tetapi kalau sikap kita kemudian menjadi negatif, dari terlalu peduli kemudian menjadi semakin negatif, maka sebenarnya kita merugikan baik orang lain, karena sikap kita yang kekepoan tersebut dapat merusak nama baik orang lain. Tapi juga kita bisa menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri. Kita kehilangan banyak energi untuk hal yang positif yang kita bisa buat. Alih-alih Anda misalnya terus mencari informasi, lalu kemudian mulai bersama-sama mengembangkan story yang baru, mending Anda berpikir apa yang Anda bisa buat. Mungkin kebaikan tersebut atau sikap positif adalah dengan memberikan masukan yang positif kepada orang yang mungkin Anda kenal dengan baik. Kalau dia juga bukan kenalan Anda yang baik, lalu sudah diplester aja mulutnya. Tidak perlu Anda menjadi kepo. Biarkan orang berbicara tentang itu, Anda tidak perlu ikut-ikutan. Fokus pada hidup Anda sendiri. Fokus pada pekerjaan Anda, fokus pada pelayanan Anda. Dan berusaha untuk mengembangkan karakter-karakter yang positif yang Anda miliki, sehingga Anda menebarkan aura yang positif. Anda tidak menebarkan aura negatif. Anda tidak menebarkan cerita omong kosong. Anda membangun orang lain, membangun diri Anda sendiri, membangun lingkungan orang-orang yang Anda cintai. Itu jauh lebih berharga daripada menjadi orang yang kepo. Saudaraku, Injil hari ini bercerita sebagai kelanjutan dari kemarin. Dikatakan Petrus bertanya kepada Yesus tentang murid yang dikasih oleh Yesus yang duduk tepat di samping Yesus dan menyandarkan kepalanya pada dada Yesus. Apa yang akan terjadi dengan dia? Padahal Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dan Tuhan mengatakan kepada Petrus, jikalau aku menghendaki supaya tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Saudaraku, Yesus juga bersabda kepada kita, yang lain-lain itu bukan urusanmu. Sekarang ikut aku. Arahkan pandanganmu ke depan. Berjalanlah tetap di belakangku, bersamaku. Carilah kebenaran hidup ini. Biarkan dirimu dibentuk oleh kebenaran Tuhan. Dan saya mengajak Anda pada hari Minggu ini kembali mengambil waktu untuk berefleksi, melihat perjalanan hidup Anda sepanjang pekan ini. Mungkin dalam banyak hal Anda mengalami kegagalan, tapi juga jangan lupa bahwa Anda membutuhkan yang disebut sebagai confessio vita. Anda melihat hidup Anda sebagai berkat. Anda mengakui itu di hadapan Allah. Tuhan, terima kasih. Semua yang kuterima adalah berkat. Jika Anda bercermin pada kehidupan orang lain yang susah, jangan mengutuki orang tersebut, tetapi justru berdoalah untuk dia dan juga bersyukur kepada Tuhan sebab Anda ternyata lebih diberkati dalam hidup ini. Mari kita mohon berkat-Nya untuk akhir pekan kita ini, dan semoga Dia menyertai kita, membimbing serta melindungi kita dengan kuasa-Nya, dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.